Pemirsa, setelah bercerai dari Lee Sachi, Okan Cornelius ternyata masih harus berurusan dengannya. Bahkan nama Okan terseret dengan kasus dugaan pencurian yang dilaporkan Lee terhadap dirinya. Kemarin, didampingi kuasa hukumnya, Okan mendatangi Polsek Limo Depok untuk melihat perkembangan laporan kehilangan yang dilaporkan mantan istrinya. Namun ternyata, laporan itu sudah dihentikan penyidik sejak 18 Februari lalu. Jadi hari ini saya bersama kuasa hukum saya mau menjelaskan sedikit, mengcounter beberapa hal-hal yang telah dibuat opini publik tentang pencurian yang diduga terjadi di rumah saya beberapa waktu lalu. Kita datang ke sini untuk memastikan mengenai perkembangannya, dan ternyata hari ini sudah dilakukan penghentian terhadap penyelidikannya. Jadi secara hukum laporan ini sudah tidak terbukti. Walaupun tidak dilaporkan atas nama Okan, tetapi laporan kehilangannya dilaporkan terjadi di rumah saudara Okan. Maka kita berhak untuk mendatanginya karena Mas Okan juga sempat diperiksa dan dipanggil oleh pihak penyidik beberapa waktu sebelumnya. Yang dilaporkan oleh pelapor adalah satu buah cincin itu hilang di rumah saya dan satu buah tas hilang di rumah saya. Setelah didalami dan dicek barang-barang hilang, cincin itu adalah endorsement, bukan beli. Jadi satu perusahaan berlian menggunakan nama saya, mau mengendorse saya pada saat itu, dan kontraknya atas nama saya. Karena saya tidak pakai cincin, saya memberikannya kepada yang pada saat itu masih berstatus istri saya. Jadi saya kasih, tapi di luaran dan di BAP pun dia bilang dia beli cincinnya. Tas-tasnya pun yang hilang satu tas yang dilaporkan. Ternyata setelah penyelidikan yang cukup lengkap dari pihak kepolisian, nominalnya di bawah 30 juta. Bahwasannya laporan yang terkait masalah pencurian yang dilaporkan di Polsek Limo itu atas nama pelapor saudara Meliana, untuk saat ini proses penyelidikannya kami hentikan. Ya, karena memang sesuai dengan hasil penyelidikan kami kemudian dilakukan gelar perkara. Untuk laporan pencurian pasal 363 itu saat ini belum ditemukan unsur tindak pidana. Kira-kira begitu. Ya, rupanya laporan dihentikan lantaran penyidik tak menemukan bukti terkait tuduhan pencurian yang terjadi di rumah Okan. Penghentian penyelidikan telah terjadi dan kita sudah melihat dan sudah memastikan. Jadi hampir semua berita-berita yang diberikan di media tidak benar. Pasti lega lah, pasti lega, dan dari awal pun dia tiba-tiba datang menggerebek rumah saya seperti itu pun saya sudah yakin, karena pada awalnya juga saya kooperatif. Sementara itu, pihak Okan merasa nama baiknya telah dicemarkan akibat tuduhan pencurian itu. Lantas benarkah kini Okan akan melaporkan balik mantan istrinya itu terkait pencemaran nama baik? Ini mengganggu dan merugikan nama baik Mas Okan di dalam kalangan internal maupun di dalam kalangan eksternal sebagai seorang public figure. Kita akan melapor balik karena Mas Okan merasa sangat terganggu dan tercemar nama baiknya terhadap hal yang sudah dilakukan oleh pelapor. Dengan sudah dihentikannya penyelidikan ini, maka secara hukum laporan ini tidak terbukti. Iya, kemana-mana saya juga kerjaan saya, kayak kunjungan agen-agen saya, setiap ketemu orang pasti nanya hal yang sama. Lu ngambil barang orang ya, pasti begitu ngomongannya. Meskipun tuduhannya terjadi di rumah saya, otomatis kan ya saya dong yang nggak mungkin si tetangga yang ngambil, nggak mungkin gitu loh. Merugikan saya pastinya. Mas Okan melakukan klarifikasi ini bukan karena takut Mas Okan yang disebut salah.
supaya publik, media, semuanya tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Itu aja tujuannya. Jadi beliau sih tidak salah. Cuma beliau hanya pengen mengklarifikasi bahwasannya siapa yang sebenarnya bersalah di mata publik. Sinetron Ikatan Cinta yang diperankan oleh Arya Saloka, Amanda Manopo, Evan Sanders, dan Glenn Kakisara semakin memikat hati pemirsa. Ketegangan demi ketegangan muncul, salah satunya ketegangan antara Aldebaran dengan Nino terkait tes DNA Reina. Al akhirnya berhasil meyakinkan Nino bahwa Reina adalah anak Roy dengan Andin. Belum lagi Elsa juga meyakinkan Nino bahwa Reina adalah anak kandung Andin. Dan Aldebaran mengangkat Reina lantaran Reina adalah anak Roy. Kamu gak usah repot-repot cari bukti. Buktinya udah ada. Gak usah cari anak itu. Karena dia ada di dekat kamu. Dia adalah Reina. Sebelumnya, memang saat Elsa memberitahu Nino soal kebenaran bahwa Reina adalah anak kandung Andin, Nino sempat tak percaya. Nino pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri, menemui Al dan menanyakannya secara langsung. Apa betul? Kalau sebenarnya Reina adalah anaknya Andin? Dari mana Anda mendengar itu? Elsa. Ternyata benar. Elsa sudah bilang ke Nino. Kenapa Elsa ngelakuin itu? Bukannya dia yang minta supaya gue nggak bongkar kalau anak Andin masih hidup? Iya. Reina adalah anak Andin. Apakah Andin tahu kalau Reina adalah anaknya Andin? Atau jangan-jangan Anda menyembunyikan ini dari Andin? Sama seperti Anda menyembunyikan kebohongan kalau kenyataannya Anda adalah kakaknya Roy. Andin tahu. Sudah tidak ada kebohongan lagi antara saya dan Andin. Reina memang anaknya Roy. Al yang sempat panik lantaran Nino mulai menyelidiki Reina, mencoba meyakinkan Nino dengan bersedia mengirimkan tes bukti DNA. Al yang sebenarnya belum sempat melakukan tes DNA, akhirnya menugaskan Randy untuk membuat hasil tes DNA palsu yang membuat Nino mulai percaya dan yakin bahwa Reina adalah anak hasil perselingkuhan Andin dengan Roy. Saya diminta sama Pak Al untuk memberikan hasil tes DNA-nya Reina dan almarhum Pak Roy ke Bapak. Sebentar, Pak. Setelah hasil tes DNA ini Bapak terima, Pak Al meminta Bapak untuk berjanji, Pak, kalau Bapak tidak akan menghubungi lagi Bu Andin dan mengungkit masalah ini lagi, Pak. Entah itu lewat telepon, pesan, ataupun Bapak ketemu langsung sama Bu Andin. Pesan Bapak dengan Bu Andin akan dianggap selesai.